Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Raka, seorang polisi muda berusia 27 tahun, ditugaskan ke sebuah pulau kecil yang jauh dari keramaian kota. Pulau itu hanya dihuni oleh puluhan keluarga, dan kehidupan di sana berjalan lambat, jauh berbeda dari hiruk-pikuk kota yang biasa ia kenal. Awalnya, ia menganggap tugas ini sebagai hukuman, karena ia harus meninggalkan kenyamanan dan ambisi karirnya di kota besar. Setiap hari, ia berpatroli mengelilingi pulau yang tenang itu. Jarang sekali ada kasus kriminal, hanya persoalan kecil seperti perselisihan antar warga atau laporan kehilangan ternak. Di waktu senggangnya, ia sering duduk di tepi pantai, menatap ombak yang bergulung, merasa terasing di tempat yang terasa seperti dunia lain. Meski demikian, Raka berusaha untuk beradaptasi. Ia mulai mengenal penduduk setempat dan kebiasaan mereka. Namun, ada satu tempat yang selalu menarik perhatiannya, sebuah warung kopi kecil di sudut desa yang selalu ramai dikunjungi. Warung itu tampak sederhana, tetapi selalu dipenuhi tawa dan percakapan hangat. Rasa penasaran membawa Raka ke warung kopi itu, yang ternyata dimiliki oleh seorang wanita tua bernama Bulastri. Usianya sudah 90 tahun, tetapi ia tetap bersemangat melayani pelanggan. Dengan tangan keriputnya, ia menyajikan kopi dengan aroma yang khas, ditemani senyum yang menenangkan. Warung kopi ini bukan sekadar tempat minum, tetapi juga tempat berkumpulnya penduduk pulau. Mereka berbagi cerita, bertukar kabar, dan bercanda seolah dunia luar tak pernah ada. Raka mulai rutin berkunjung, menikmati kopi hangat dan suasana akrab yang berbeda dari kehidupannya di kota. Bulastri bukan hanya seorang pemilik warung, tetapi juga seperti ibu bagi semua orang di pulau itu. Dengan bijak, ia selalu menasihati siapapun yang datang kepadanya. Raka merasa ada sesuatu yang istimewa dalam cara wanita itu berbicara, seolah setiap kata memiliki makna yang dalam. Setiap sore, setelah selesai bertugas, Raka selalu menyempatkan diri untuk datang ke warung Bulastri. Ia menikmati kopi hangat sambil mendengar cerita-cerita wanita tua itu, yang penuh kebijaksanaan dan pengalaman hidup. Bulastri bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia bertahan hidup di pulau ini sendirian setelah suaminya meninggal bertahun-tahun lalu. Kesederhanaan adalah kebahagiaan, katanya suatu hari. Orang yang terlalu mengejar dunia, seringkali lupa cara menikmati hidup. Perkataan itu mengena di hati Raka. Ia mulai mempertanyakan tujuan hidupnya. Apakah kebahagiaan yang ia kejar di kota benar-benar nyata? Atau justru ia menemukannya di pulau kecil ini, di sebuah warung kopi tua yang penuh kehangatan? Hari demi hari, kedekatan Raka dan Bulastri semakin dalam. Ia tidak hanya menikmati kopi dan cerita, tetapi juga merasa nyaman berada di dekat wanita tua itu. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan, sesuatu yang membuatnya betah dan ingin selalu kembali. Setiap tatapan dan senyuman Bulastri memberi ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Raka mulai menyadari bahwa hatinya berdebar setiap kali melihat wanita itu tertawa, setiap kali mereka berbincang hingga senja. Ia mencoba menepis perasaan itu. Bulastri adalah wanita yang jauh lebih tua darinya, seseorang yang seharusnya ia hormati seperti seorang nenek. Tapi hati memang tidak bisa dibohongi. Ia tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat dan kekaguman. Suatu sore, saat warung mulai sepi, Raka akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Bulastri, katanya dengan suara pelan,
Saya merasa ada sesuatu yang berbeda ketika bersama ibu. Bu Lastri tersenyum, matanya berbinar dalam cahaya lampu minyak. Cinta tidak mengenal usia, Raka, katanya lembut. Kadang ia datang di saat yang tidak kita duga. Raka terdiam. Ia tidak menyangka wanita itu merespons dengan begitu tenang, seolah sudah lama menyadari perasaannya. Namun, meskipun Bu Lastri berkata demikian, Raka tahu perjalanan mereka tidak akan mudah. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia berpikir tentang bagaimana orang-orang akan memandangnya. Ia seorang pemuda, sedangkan Bu Lastri sudah hampir seabad usianya. Apakah ini benar? Apakah ia hanya terbawa suasana? Esok harinya, ketika ia datang ke warung, beberapa penduduk mulai berbisik-bisik. Ada tatapan aneh yang ia rasakan, seolah mereka mulai menyadari sesuatu. Ia tak bisa menghindari fakta bahwa hubungannya dengan Bu Lastri akan menjadi bahan perbincangan. Namun, di balik semua kebimbangan itu, ada satu hal yang pasti, ia bahagia. Dan kebahagiaan adalah sesuatu yang tidak bisa ditentukan oleh norma atau pandangan orang lain. Di tengah kebimbangan Raka, datanglah kabar buruk. Kepala desa memberitahu bahwa sekelompok investor dari luar berniat mengembangkan bisnis besar di pulau itu. Mereka ingin membangun resor mewah yang berpotensi mengusik ketenangan yang telah lama dijaga oleh penduduk. Raka merasa marah. Pulau ini mungkin terpencil, tetapi keindahannya ada dalam kesederhanaannya. Jika resor dibangun, para penduduk bisa kehilangan rumah mereka, dan kehidupan tradisional mereka akan tergantikan oleh hiruk-pikuk pariwisata. Bu Lastri menatapnya dengan tenang. Raka, terkadang kita harus memilih antara mempertahankan sesuatu yang kita cintai atau membiarkannya berubah, katanya bijak. Kata-kata itu membuat Raka berpikir keras. Ia sadar, ia harus melakukan sesuatu untuk melindungi tempat ini dan perasaannya. Sebagai satu-satunya polisi di pulau itu, Raka merasa bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, kali ini ada hal lain yang lebih mengganggunya, keselamatan Bu Lastri. Jika kelompok orang luar itu benar-benar berniat mengambil alih pulau, warung kopi kesayangan mereka bisa menjadi sasaran. Setiap malam, Raka sulit tidur, membayangkan kemungkinan terburuk. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik orang asing yang sesekali datang ke pulau untuk melakukan survei. Tatapan mereka tajam, penuh maksud tersembunyi. Warung Bu Lastri, yang selama ini menjadi tempat kedamaian bagi warga, bisa berubah menjadi arena konflik. Bu Lastri, seperti biasa, tetap tenang. Tak perlu takut pada hal yang belum terjadi, katanya sambil menyajikan secangkir kopi. Namun, Raka tahu bahwa di balik ketenangan itu, wanita tua itu juga merasakan ancaman yang semakin nyata. Raka akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan kepala desa dan para warga. Kita tidak bisa diam saja. Jika mereka ingin mengambil alih pulau ini, kita harus siap, katanya tegas dalam pertemuan di balai desa. Penduduk, meskipun awalnya ragu, akhirnya setuju untuk bersiap menghadapi kemungkinan buruk. Mereka mulai membuat rencana, menjaga batas desa, memantau pergerakan orang asing, dan tidak mudah tergoda oleh janji manis investasi besar. Bu Lastri, meski tetap tersenyum, bisa merasakan kecemasan di hati Raka. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu, katanya lembut saat Raka kembali ke warung kopi. Kita harus berjuang, tetapi dengan kepala dingin. Malam itu, badai kecil mengguncang pulau. Namun, badai yang lebih besar datang dalam bentuk kapal yang merapat di dermaga. Sekelompok pria turun, berpakaian rapi tetapi dengan tatapan penuh ambisi. Mereka langsung menuju ke balai desa, mengundang kepala desa untuk berbicara. Kami ingin membeli sebagian tanah di sini untuk pembangunan resor. Ini akan membawa keuntungan bagi kalian, kata salah satu dari mereka dengan suara meyakinkan.
Raka berdiri di samping kepala desa, menatap mereka tanpa gentar. Ia tahu ini bukan sekadar bisnis, ini adalah perebutan tanah, budaya, dan kehidupan warga. Ia harus memutuskan, bernegosiasi atau melawan demi mempertahankan kedamaian pulau. Negosiasi berubah menjadi ketegangan. Para investor tidak terima ketika warga menolak tawaran mereka. Seorang dari mereka mencoba memprovokasi Raka, mengatakan bahwa pulau ini hanya buang-buang potensi dan bahwa penduduknya harus menerima perubahan. Raka mengepalkan tangan, nyaris kehilangan kesabaran. Namun, suara Bu Lastri menggema di benaknya, cinta bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang tetap berdiri teguh dalam menghadapi ujian. Dengan tenang, Raka menjawab, "Kami tidak menolak perubahan, tetapi kami menolak kehilangan rumah kami." Kata-kata itu menguatkan warga. Mereka berdiri bersama, menunjukkan bahwa pulau ini bukan untuk dijual. Setelah perdebatan panjang dan tekanan yang semakin kuat dari warga, para investor akhirnya mundur. Mereka tidak menyangka perlawanan datang bukan dalam bentuk kekerasan, tetapi dalam keteguhan hati. Kepala desa mengumumkan bahwa tanah pulau ini akan dijadikan kawasan lindung, tidak boleh dijual ke pihak luar. Penduduk bersorak, merayakan kemenangan mereka dalam mempertahankan rumah mereka. Namun, Raka tahu, tantangan belum selesai. Pulau ini mungkin selamat hari ini, tetapi dunia luar selalu punya cara untuk datang kembali. Ia harus tetap berjaga, menjaga tempat yang kini semakin berarti baginya. Di tengah kebahagiaan yang baru kembali, Bu Lastri tiba-tiba memberi kabar mengejutkan. Dengan mata berbinar, ia berkata, "Raka, aku punya sesuatu untuk diberitahukan." Raka menatapnya, sedikit cemas. "Apa itu, Bu?" Bu Lastri tersenyum. "Aku sedang hamil." Keheningan melanda warung kopi. Raka terdiam, mencoba memahami kata-kata itu. Secara biologis, hal itu mustahil, tapi di pulau ini, di antara keajaiban-keajaiban yang telah terjadi, mungkinkah ini salah satunya? Bulan-bulan berlalu, dan sesuatu yang luar biasa benar-benar terjadi. Perut Bu Lastri mulai membesar, dan seluruh penduduk pulau menyaksikan keajaiban yang tak bisa dijelaskan. Ketika hari kelahiran tiba, warga berkumpul untuk membantu. Dalam rumah kayu sederhana di tepi pantai, tangisan bayi laki-laki akhirnya terdengar, menggema di seluruh pulau. Raka menggendong anaknya, menatap wajah mungil yang penuh keajaiban. Bu Lastri tersenyum lemah, memandang bayi itu dengan penuh kasih. "Namanya Harapan," kata Raka. Karena dia adalah simbol dari sesuatu yang melampaui logika, tetapi nyata dalam cinta. Hari-hari berlalu, dan keluarga kecil mereka mulai menjalani kehidupan baru. Warung kopi tetap berdiri, kini dengan tambahan seorang bayi yang tumbuh di tengah kedamaian pulau. Penduduk menerima keajaiban ini dengan hati terbuka. Mereka tak lagi mempertanyakan bagaimana atau mengapa, tetapi merayakan kenyataan bahwa cinta memang bisa melampaui batasan apapun. Raka, Bu Lastri, dan Harapan menjalani hidup mereka dengan damai. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal usia, tidak peduli pada norma, dan tidak terikat oleh logika manusia, karena cinta sejati hanya membutuhkan ketulusan dan keberanian untuk bertahan.